Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ricardo dari Prodi BKPI 2B. Saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan Islam, kurikulum, pendekatan, metode pendidikan Islam. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. B. Dasar kurikulum pendidikan Islam. Ada 4 asas atau dasar pembuatan kurikulum. 1. Filosofis. Kurikulum harus logis, mendalam, sistematis, atau tersusun dan komprehensif atau menyeluruh. Kedua, sosiologis. Kurikulum harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dinamikanya. Kurikulum dibuat harus memperhatikan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, organisatoris. Kurikulum yang dibuat harus dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang rapi. Yang keempat, psikologis. Kurikulum harus mempertimbangkan perkembangan jiwa peserta didik. Dalam pendidikan Islam, kurikulum harus mempunyai prinsip atau aturan agar rapi. Prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam yaitu berhubungan dengan agama, tentunya Islam universal, mencakup akal, fisik, dan hati. C. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Pertama, prinsip berasaskan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan. Ketiga, prinsip integritas. Yang keempat, prinsip relevansi. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Yang keenam, prinsip integritas. Yang ketujuh, prinsip efisiensi. Yang kedelapan, prinsip kontinuitas. Yang kesembilan, prinsip individualitas. Yang kesepuluh, prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis. Yang ke-11, prinsip kedinamisan. Yang ke-12, prinsip keseimbangan. Yang ke-13, prinsip efektivitas. Yang ke-D, tujuan-tujuan kurikulum pendidikan Islam. A. Pembinaan individu atau warga negara yang beriman kepada rukun iman. B. Pembinaan pribadi muslim yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan berakhlak mulia. C. Pembinaan warga negara yang sehat dan kuat. D. Pembinaan pribadi yang berimbang pada motivasi dan keinginan yang sesuai dengan diri dan dengan orang lain. E. Pembinaan warga negara yang dipersenjata dengan ilmu dan pengetahuan. E. Menciptakan warga negara yang terdidik pada perasaan seni dan sanggup menikmatinya, menghargai dan merasakan keindahan dalam berbagai bentuk dan macamnya. G. Membentuk warga negara yang memiliki kemampuan sosial, ekonomi, dan politik. H. Memperkokoh kehidupan agama. I. Meneguhkan bahasa Arab yang tuten dan menjaganya dari faktor-faktor yang menghancurkan. D. Pembinaan masyarakat Islam yang mulia. K. Pembinaan masyarakat yang kuat dan maju dari segi ekonomi, turut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan pada kebenaran, keadilan, toleransi, saling mengerti, kerjasama, dan saling hormat menghormati. E. Kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Dasar-dasar kurikulum pendidikan agama Islam adalah: yang pertama, dasar agama. Yang kedua, dasar falsafah. Yang ketiga, dasar sosial budaya. Yang keempat, dasar psikologis. E. Klasifikasi ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam. Klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu menjadi 3 macam, yaitu ilmu agama, ilmu negara, dan ilmu ekonomi. Klasifikasi ini mencerminkan pentingnya pemahaman dan pengembangan berbagai bidang ilmu dalam pendidikan Islam. Klasifikasi ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam membantu dalam pengorganisasian pembelajaran dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif sesuai dengan ajaran Islam. Yang G. Pengertian, pendekatan, metode, dan teknik. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan merujuk pada kerangka konseptual atau filosofis yang menjadi dasar dalam merancang proses pembelajaran. Yang kedua, metode. Metode merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara atau langkah konkret yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran. Dengan memahami perbedaan dan hubungan antara pendekatan, metode, dan teknik, guru dapat merancang pembelajaran yang variatif, menarik, dan efektif, sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pendekatan dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, pendekatan merujuk pada metode atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada siswa secara efektif. Pendekatan dalam pendidikan Islam bertujuan untuk mendekatkan dan mengantarkan peserta didik dalam mengenal dan mencari keridhaan Allah. Pendekatan dalam pendidikan Islam dapat mencakup berbagai aspek seperti pendekatan yang berorientasi pada siswa, pendekatan yang berpusat pada guru, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kultural masyarakat pemeluknya. Metode pendidikan Islam. Secara umum, metode pendidikan Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu metode ceramah, memberikan pengertian dan uraian suatu masalah. B. Metode diskusi, memecahkan masalah dengan berbagai tanggapan. C. Metode eksperimen, mengetahui terjadinya proses suatu masalah. D. Metode demonstrasi, menggunakan peraga untuk memperjelas masalah. E. Metode pemberian tugas, dengan cara memberikan tugas tertentu secara bebas dan bertanggung jawab. F. Metode sosiodrama, menunjukkan tingkah laku kehidupan. G. Metode drilling, mengukur daya serap terhadap pelajaran. H. Metode kerja kelompok. I. Metode tanya jawab. J. Metode proyek, memecahkan masalah dengan langkah-langkah secara ilmiah, logis, dan sistematis. J. Metode mengajar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, metode qudwah, metode kitabah atau qaul, metode kitabah atau qad, metode hiwar, metode aisyah au ajwibah, metode musyawarah, metode mujadah atau bahsul masyal, metode tafakur tadzakur, metode musabah an-nafs, metode kisah, metode takhib, metode tadabbur alam, metode mumasarasat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.